54. Momi. Katie mengulang. Dengan dibarengi wajah yang terkejut seolah melihat sesuatu yang tak mungkin. Malvin yang berjongkok di depan Cathy pun ikut menoleh melihat ke arah embun. Wajah pria itu juga berubah sangat terkejut. Hana. Malvin berdiri dengan tatapan terkejutnya. Embun yang bingung dengan ayah dan anak itu hanya menatap keduanya dengan penuh tanya. Baik Malvin juga Katie melihat ke arahnya. Embun menoleh. Tak ada siapapun di belakang. Membuat embun semakin penasaran. Ia kembali menatap Malvin dan Katie yang bergantian. Ada apa ini, Chat? Mal. Tanyanya akhirnya masih dengan mimik bingung. Kenapa kalian seperti melihat hantu? Tubuh embun berdiri berdampingan dengan foto mendiang Hana, istri Malvin yang tergantung di dinding beberapa meter di belakangnya. Wajah mereka memang mirip, hanya aura wajah mereka berbeda. Momi, lirih Chat menyebut. Chat, kembalilah ke kamarmu. Dan Kai juga. Titah Malvin. Wajahnya yang seketika berubah dengan kuratan kesedihan itu membuat embun semakin bertanya-tanya. Katie dan Kai masuk ke dalam kamarnya. Sebelum tubuh Katie benar-benar hilang di balik pintu, gadis itu menoleh. Menatap embun dengan pandangan yang berbeda. Embun mengguyur tubuhnya di bawah shower. Merasakan hangatnya air yang menenangkan malam itu. Sedikit mengurangi lelahnya. Pikirannya kembali pada saat Katie menyebut Momi dengan cara yang berbeda. Juga Malvin yang spontan menyebut Hana. Ada apa dengan mereka berdua? Batin embun. Embun keluar dari dalam kamar mandi. Dengan berlilitkan handuk di tubuhnya. Di dalam kamarnya tak ada Malvin. Embun melihat tirai melambai-lambai dimainkan angin. Dia berjalan ke beranda kamarnya. Di sana Malvin tengah berdiri menatap bintang dengan sebatang rokok di tangannya yang perlahan. Dia dekatkan ke mulut lalu menghisapnya. Mengeluarkan kepulan asap. Pria itu mendesah panjang. Embun berjalan mendekat. Memeluk tubuh pria kekar itu dari belakang. Membuat Malvin terkejut. Malvin tersenyum kecil. Mematikan rokoknya. Dia memutar tubuhnya. Bersandar pada pagar pembatas beranda. Memeluk pinggang embun. Malvin mengangkat dagu wanita yang terlihat segar seusai mandi itu dengan jarinya. Aku mencintaimu. Mencium bibir embun. Tentu saja embun membalasnya. Menempatkan tangannya di lengan Malvin. Dan menikmati lembutnya lidah pria bule itu menari-nari di dalam mulutnya. Malvin menggotong tubuh embun. Dengan masih menciumnya. Tangan embun berpindah mengalung di leher Malvin. Langkah perlahan membawanya ke pembaringan. Sepertinya aku sudah terlalu terbiasa melihat wajah embun, hingga tak menyadarinya. Apakah alam bawah sadarku menyadari itu dan dengan sendirinya jatuh cinta padanya? Apa yang sebenarnya aku sukai darinya? Siapa yang sebenarnya aku cintai? Embun ataukah bayangan Hana di dirinya? Malvin bergulat dalam dirinya. Di atas ranjang, Malvin semakin memperdalam ciumannya. Memeluk tubuh embun semakin erat. Embun yang sudah kehabisan nafas itu memalingkan wajahnya. Hanya agar cium Malvin yang semakin ganas itu terjeda. Nafas mereka sudah sama-sama memburu. Malvin mendekatkan wajahnya lagi. Embun menahan dada Malvin. Aku masih pendarahan Mal. Lirih embun dengan nafas cepat. Wajahnya sudah memerah. Ini bukan proyek membuat anak beb. Malvin kembali mendekatkan wajahnya. Tapi, kamu sudah bertelanjang dada sekarang. Dan aku sangat berantakan. Embun mengucapkan dengan wajah memerah. Lilitan handuknya sudah entah kemana. Dia hanya mengenakan segitiga penutupnya saja. Malvin menelan ludahnya begitu susah. Terlihat dari jakunnya yang naik turun. Aku tidak akan menyentuh area itu. Kembali menelusupkan wajahnya di ceruk leher embun. Menggigit-gigit sayang di sana. Hingga esok pagi Melvin masih memeluk tubuh embun. Di bawah selimut. Malvin membuka netranya. Menatap wajah yang terlelap itu. Siapa kamu? Terdiam sejenak. Hana. Atau embun? Tanyanya pelan. Embun. Mengecup bibir embun. Malvin memasuki gedung CRD Corp di depan lift. Malvin disambut oleh Ken yang sedang menunggu pintu lift terbuka. Lalu mereka memasuki lift bersama. Tuan Bram sudah datang. Ucap Kenan di dalam lift yang bergerak itu. Aku tahu. Malvin menjawab datar. Beliau ada di ruangan Anda. Malvin menoleh. Apa? Di dalam ruangan Malvin. Seorang pria tua berumur 68 tahunan duduk di sofa tamu. Dengan secangkir teh di meja.
Tak lama Malvin masuk ke ruangannya. Melihat kakek tua itu lalu menunduk memberi hormat. Malvin pun duduk berhadapan dengan kakek dengan bersekat meja. Apa yang membawa kakek kemari? Kakek tua bernama Bram itu tersenyum tipis. Aku dengar kamu sudah menikah, Vin. Malvin terdiam sejenak. Iya, benar kek, ucapnya mengiyakan. Aku memang sudah menikah. Kakek tersenyum tipis. Namun raut wajahnya menunjukkan ketidaksukaan. Selamat atas pernikahanmu. Terima kasih kakek. Bagaimana pencarianmu? Mengambil cangkir teh dan meminumnya. Saya masih berusaha kek. Kau tidak menghentikannya karena sudah menikahkan. Tanya kakek Bram penuh penekanan dengan tatapan tajam yang dingin. Tentu saja tidak kek. Bagus. Kau juga tidak lupa dengan janjimu kan? Ucap kakek Bram lagi. Menekan untuk meyakinkan sekaligus mengingatkan Malvin. Malvin terdiam dengan wajah sendu. Tidak kakek. Hari itu Malvin pulang agak larut. Dia memasuki kamarnya, menatap ranjang kamarnya. Embun sudah terlelap di sana dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya hanya menampakkan kepalanya saja. Malvin membersihkan diri di kamar mandi. Lalu keluar dengan baju tidurnya. Menatap sendu pada istrinya yang terlelap itu. Malvin duduk di pinggiran ranjang. Maafkan aku, lirihnya. Mungkin aku juga akan menyakitimu. Tapi sedikit pun tak ada niatan untuk mengkhianatimu, Embun. Malvin memejamkan matanya. Dulu dia memang sudah berjanji pada kakek Bram akan mencari kembaran Hana. Dan akan menikahinya. Malvin menghembuskan nafas panjang menutup wajahnya dengan kedua tangannya dan sedikit membungkukkan tubuhnya. Aku tak pernah menyangka akan jatuh cinta lagi. Secepat ini. Dan itu justru melukaimu. Bab 55. Embun menyentuh lengan Malvin. Pria itu menoleh padanya. Kamu sudah pulang. Lembut Embun berucap menatap netra Malvin. Cium aku. Aku butuh tambahan energi. Embun mencium suaminya itu. Lidahnya bergulat lembut dengan lidah Malvin. Menggigit kecil bibir bawah suaminya. Apa sekarang energimu dari ciuman? Salah. Sangkal Malvin meraih tengkuk Embun dari bibirmu. Kembali menautkan bibir. Malvin menyudahi ciumannya. Kenapa wajahmu seperti itu, Mal? Kamu punya masalah? Tanya Embun dengan nafas cepat. Melihat wajah sedih suaminya dari tadi. Ya, memeluk tubuh Embun menghirup aroma Embun dalam-dalam. Aroma tubuh yang menenangkannya. Kamu bisa menceritakannya padaku. Bukankah kita menikah untuk saling berbagi? Jangan menyimpannya sendiri. Ucap Embun lembut memeluk hangat suaminya. Itu namanya serakah, Mal. Malvin tersenyum. Masalahku adalah, aku terlalu mencintaimu. Melepas pelukannya, Embun menatap netra Malvin dalam-dalam. Jangan. It's a danger in loving somebody too much, Mal. Ucap Embun. Utu akan melukaimu. Cintai seperlunya saja. Apa kamu mencintaiku seperlunya? Malvin menatap sendu pada Embun. Mencium lembut bibirnya. Embun membalasnya. Prakteknya tidak semudah teori. Embun terkekeh sendiri. Dan kamu masih mengguruiku. Menggesek-gesekkan hidungnya dengan hidung Embun. Embun merungkai senyum. Apa kamu sudah selesai? Belum. Kenapa lama sekali, protes Malvin sedikit kesal. Siklusnya memang begini sayang. Call me daddy. Embun tersenyum kecil. Call me mommy. Malvin tersenyum geli. Mommy Embun. Kembali mengecup bibir ranum istrinya. Kedua bibir itu saling bertaut. Lidah yang bergulat lembut diringi suara kecupan di kamar Malvin. Malvin menekan tengkuk Embun memperdalam ciumannya. Perlahan Embun terbaring di atas ranjang. Bibir Malvin menyusuri leher Embun hingga ke dada atasnya. Membuat beberapa jejak kemerahan di sana. Hingga Malvin merasa bibirnya terhalang sesuatu melintang di leher istrinya. Kalung ini. Menyusuri hingga ke bandulnya. Dia seolah mengenali bandul kalung itu. Malvin menyentuh dan mengusap bandul di kalung Embun. Di mana kamu mendapatkannya? Tanya Malvin dengan mimik serius. Aku sudah memakainya sejak kecil. Aku selalu memakainya karena Bu Retno yang menyuruhku. Katanya ini bersamaku saat dia menemukanku. Kata Embun tanpa ekspresi. Mungkin suatu hari nanti akan membawaku kembali pada kekeluargaku. Lanjut Embun lagi dengan wajah malas. Kenapa? Aku tak melihatnya. Menatap mata Embun. Ah, itu karena rantainya putus. Sekarang sudah diperbaiki. Jadi ku pakai. Jelas Embun. Apa kamu tahu sesuatu tentang kalung ini? Tanya Embun penasaran.
Karena Malvin terlihat antusias pada bandul kalungnya. Tunggu sebentar. Malvin beranjak dari ranjangnya. Berjalan menuju ruang ganti. Membuka lemari tempat dia menyimpan kalung milik Hana. Lalu kembali di mana embun terduduk bersandar pada kepala ranjang. Pria itu mendekatkan bandul kalung itu pada kalung milik embun. Wajah wanita itu masih terheran dan penuh tanya. Malvin tersenyum getir. Embun hanya memperhatikannya. Menunggu suaminya bicara dengan rasa penasaran yang membuncah. Besok pagi, aku akan membawamu ke suatu tempat. Ikutlah denganku. Ada apa, Mal? Apa kamu tahu sesuatu? Ada yang ingin aku tunjukkan padamu. Tapi, ini hanya sebatas dugaan. Malvin berdiri dan menarik tangan embun. Berjalan keluar kamarnya. Kita mau kemana? Enggak jauh kok. Malvin mengimbangi langkah embun. Melingkarkan tangan kanannya ke pinggang istrinya. Mereka berhenti di depan sebuah foto almarhum Hana yang berukuran cukup besar. Apa kamu mengenalinya? Dahi embun mengernyir. Dia masih belum paham maksud mengenali. Yang dia tahu itu foto Hana. Malvin tersenyum kecil. Malvin menangkupkan tangannya di pipi embun. Menciumnya perlahan dan penuh kelembutan. Apa kamu tidak merasa kalian mirip? Benarkah? Dia cantik. Kamu juga. Malvin memeluknya. Embun kembali menatap wajah cantik berkulit putih bersih terawat di foto itu. Memang sedikit ada kemiripan. Sejak kapan? Kamu sadar kalau kami memiliki kemiripan? Saat Katie menyebut Mommy, wajah kalian bersandingan. Malvin melonggarkan pelukannya. Aku rasa, karena kami telah terbiasa dengan kehadiranmu dan perubahanmu yang bertahap, membuat kami tidak menyadari kalau kalian mirip. Sampai malam itu, embun menghela nafasnya, menatap Malvin dalam keraguan. Apakah alam bawah sadarnya tahu kami memiliki kemiripan, hingga dia jadi mencintaiku? Atau Hana, alam bawah sadarnya melihat bayangan Hana di wajahku? Memikirkannya saja sudah cukup membuatku kesal. Dalam hati embun, apa yang aku cari selama ini memang sudah ada di depan mata. Ucap Malvin menatap wajah embun. Ironis sekali bukan? Kenapa aku tak menyadarinya padahal kalian begitu mirip? Apa yang kamu bicarakan? Tanya embun. Aku ingin memakanmu sekarang. Embun terkekeh. Dia berjinjit dan merangkul Malvin. Mengecup ringan. Namun malah dibalas dengan ciuman yang dalam oleh suaminya. Kenapa dia harus datang bulan sih? Pagi ini saat embun memasangkan dasi Malvin. Hari ini ikutlah denganku. Dengan sedikit membungkuk, agar istrinya tak kesulitan menyamakan tinggi badan. Kemana? Mode memasang dasi. Lep, ngapain? Ada yang harus dipastikan. Menatap mata Malvin sedikit ragu. Baiklah, cium dulu. Embun mengecup ringan bibir Malvin. Apa ini cukup? Kurang. Nggak kerasa. Balas Malvin. Lagi. Embun terkekeh. Lalu menautkan lagi bibir mereka. Malvin memeluk tubuh mungil itu. Dan embun merangkul pundaknya dengan sedikit berjinjit. Sudah. Kupikir kalau terlalu lama juga nggak baik. Kata Malvin melepas bibir istrinya. Oke, ayo sarapan. Setelah sarapan, Malvin dan embun mendatangi klinik. Lalu melakukan beberapa tes. Setelahnya mereka berjalan-jalan dahulu. Hingga beberapa jam berlalu dan Malvin kembali mengambil hasilnya. Malvin mengambil sampel rambut embun dan Hana yang masih tertinggal di sisirnya. Jadi aku tak perlu melukaimu. Gumam Malvin melangkah masuk ke dalam lab klinik. Tak berapa lama dokter datang dengan lembaran kertas putih. Malvin mengulas senyum begitu membaca akhirnya. Senyum kelegaan. Baiklah, waktunya ke villa. Malvin memasuki mobilnya di mana embun menunggu. Kenapa kamu terlihat bahagia? Selidik embun ikut senyum. Senyum-senyum sendiri. Embun, bagaimana jika keluargamu ingin bertemu? Bertanya dengan antusias. Keluarga, Kiem, kalian keluargaku, bukan keluarga biologismu. Ayah, ibu, kakek keluarga besarmu. Apa yang kamu bicarakan adalah mereka yang sudah membuangku.